Video tutorial kali ini kita akan membuat video tutorial bagaimana menggunakan aplikasi SimpleBoss Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara. Pada video tutorial ini nanti akan dijelaskan panduan dan teknik-teknik membuat RKS untuk setiap sekolah baik negeri maupun swasta di Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara. Nah, untuk menggunakan aplikasi SimpleBoss Batubara, pertama yang harus kita lakukan adalah membuka alamat URL ini. Kalau sudah berhasil nanti membuka alamat URL-nya, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya masukkan NPSN sebagai password. Lalu masukkan password. Selanjutnya pilih tahun anggaran 2021, lalu jawab pertanyaan yang diminta, misalnya 2 kali 4 ini sama dengan 8. Selanjutnya klik login. Nah, jika sudah berhasil, maka setiap sekolah pertama harus melengkapi terlebih dahulu profil sekolahnya. Seperti ini profilnya. Nah, lalu di sini ada tombol edit. Nah, ini harus dilengkapi terlebih dahulu, mulai dari alamat, kode pos, dusun, RT, RW. Kalau memang tidak ada RT, RW-nya buat kosong seperti ini. Masukkan alamat email sekolahnya. Lalu buat tentang, isi dari tentang ini adalah tentang visi, misi, lalu tujuan. Nah, ini nanti fungsinya akan terintegrasi ke laman sekolah yang akan dikembangkan di setiap sekolah kita masing-masing. Lalu klik simpan. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah karena pertama kali kita menggunakan aplikasi ini, yang harus kita lakukan adalah pada menu pimpinan dan rekening di sini ada menu pimpinan. Nah, ini kita pastikan terlebih dahulu data-data pimpinan. Nama kepala sekolah lengkap dengan titelnya, ya. Selanjutnya ada NIP, nomor handphone. Kalau yang tidak ada nomor handphone, buat tanda penghubung seperti ini, lalu nanti simpan. Selanjutnya untuk NPWP di sini, kalau memang NPWP-nya sudah menggunakan NPWP dinas, silahkan masukkan NPWP Dinas Pendidikan. Selanjutnya data rekening. Data rekening di sini silahkan dimasukkan, ya, jenisnya, nomor rekeningnya apa, lalu nanti disimpan. Selanjutnya di sini kita pertama sekali harus melihat, ya, dasar pagu kita terlebih dahulu. Apakah pagu yang sudah dituangkan di sini sudah sesuai dengan NPHD? Maksud NPHD ini adalah data yang dikeluarkan dari Kemendikbud. Apakah ini sudah sesuai angkanya? Jika angkanya belum sesuai, silakan koordinasikan ke bagian operator Dinas Pendidikan Batubara. Nah, selanjutnya di pembagian pagu ini silakan teman-teman operator membagi dengan cara edit bagi pagu di sini. Nah, di sini kita akan membagikan pagu berapa ke belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Lalu edit pagu di sini atau pembagian pagu di sini bisa diubah sewaktu-waktu apabila misalnya nanti pada saat penyusunan RKS masih ada yang berkurang, ada yang bertambah. Bagi pagu di sini hanya bisa disimpan jika penambahan antara atau penjumlahan antara 521 ditambah 522 dan ditambah 523 itu sudah sesuai dengan angka 243.900, maka bisa disimpan. Jadi kalau ada yang selisih ini tidak akan bisa disimpan. Nah, selanjutnya yang harus kita masukkan juga terlebih dahulu adalah memastikan bahwa silpa. Ini ada silpa. Transaksi silpa yang dimaksud di sini adalah transaksi yang sifatnya tahun lalu, ya, misalnya bendahara menarik uang tunai sebesar 10 juta, tapi per tanggal 31 Desember
atau 1 Januari 2021 masih ada sisa sebesar Rp5.000. Berarti maka silpa tunai di sini adalah sebesar Rp5.000, harus kita catat. Cara mencatatnya adalah dengan cara seperti ini, tambahkan. Lalu buatkan di sini tanggal penerimaannya. Tanggal penerimaannya jika ada silpa itu harus 1 Januari. Harus 1 Januari. Selanjutnya pilih tahapan pertama. Lalu ada akun penerimaan. Pilih akun penerimaannya di sini. Kalau memang dia sisa dana bos reguler, masukkan angka atau kode sisa dana bos reguler seperti ini. Nah, 4311241. Nah, lalu selanjutnya di sini buat berapa sisa dana bos regulernya, misalnya 15.000 misalnya. Kode transaksinya buat tanda penghubung, lalu buat uraiannya silpa tahun 2019. Ini tunai misalnya. Lalu kita simpan. Nah, selanjutnya di sini ada transaksi silpa bank. Transaksi silpa bank ini untuk mencatat posisi saldo bank kita per 31 Desember 2020. Jadi kalau misalnya per 31 Desember tahun 2020 kita punya saldo bank katakanlah 15.000. Sebagai bendahara, angka 15.000 ini tentunya bendahara sudah memahami dan mengetahui angka 15.000 ini merupakan silpa yang bersumber dari dana apa aja. Misalnya kalau bos reguler, kalau memang dana bos reguler, maka yang kita masukkan di sini adalah misalnya angka 15.000 ya. Misalnya ini kita buat Excelnya. Nah, seperti ini misalnya. Katakanlah tadi silpor 31 Desember 2020 sisa dana bos, sisa atau saldo ya, saldo di rekening sebesar 15.000 misalnya. Nah, tentunya sebagai bendahara saya sudah mengetahui bahwa angka 15.000 ini terdiri dari satu, dana silpa dana bos reguler 10.000, silpa dana bos afirmasi 2.000, silpa dana bos kinerja Rp3.000. Nah, tentunya dengan angka 15.000 ini kita rincikan terdiri dari 3 jenis sumber dana. Yang pertama adalah sisa dana bos reguler, itu ada 10.000, bos afirmasi 2.000, dan bos kinerja itu 3.000, sehingga totalnya 15.000. Nah, jika seperti ini posisinya, maka kita mencatat ke transaksi silpa bank ini itu harus 3 kali pencatatan. Harus 3 kali pencatatan. Yang pertama adalah ini, yang kedua adalah ini, dan yang ketiga adalah ini. Artinya apa? Kita harus rincikan bahwa silpa bank yang tersedia di rekening kita itu dengan angka 15.000 ini terdiri dari sumber dana apa saja. Pertanyaannya, bagaimana kalau nanti sumber dananya terdiri dari, katakanlah dari silpa bunga, ada bunga misalnya pendapatan, berarti nanti itu includekan ke silpa dana bos reguler. Nah, lalu dengan posisi seperti ini, lalu nanti tambahkanlah di sini ya, ini contohnya kita tambahkan, lalu pilih sisa dana bos reguler. Ini tetap dicatat tanggal 1 Januari. Tahapannya 1, kode transaksinya buat tanda penghubung, buat di sini silpa bank bos reguler 2020, ini 10.000.
Nah, lalu simpan seperti ini. Selanjutnya di sini ada silpa dana bos afirmasi 2000, catat lagi. Ya, catat lagi, tambah. Nah, nomor rekeningnya di sini ya, dipilih nomor rekeningnya. Sisa dana bos afirmasi. Nah, ini dipilih afirmasi. Nah, ini harus tetap tanggal 1 Januari. Lalu pilih tahapan 1, kode transaksinya buat confirm seperti ini. Buat di sini silpa bank bos afirmasi 2020. Berapa jumlahnya tadi? 2000 rupiah. Ini disimpan. Nah, selanjutnya silpa dan labos kinerja. Selanjutnya kita tambahkan lagi. Kita pilih akun penerimaannya sisa ya. Lalu kita catat tetap tanggal 1 Januari. Harus tanggal 1 Januari. Di luar itu dinamakan tidak silpa. Artinya apa? Kenapa harus tanggal 1 Januari? Karena setelah 31 Desember itu 1 Januari. Makanya kita harus mencatat di sini supaya nampak bahwa itu merupakan silpa sebelumnya. Ini kita pilih, kita buat kode transaksinya tanda penghubung, lalu kita tanda silpa bank bos kinerja 2020. Jumlahnya misalnya 3000. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita sudah mencatat silpa bank, ya tentunya nanti bahwa silpa bank yang sudah kita catat ini nanti akan kami koreksi dari Dinas Pendidikan. Apakah ini sudah sesuai atau belum? Kalau ini nanti tidak sesuai, maka nanti akan kami perbaiki. Selanjutnya di sini ada pungut pajak, ya pungut pajak. Pertama, pungut pajak ini ya, ini adalah pajak yang dipungut tahun 2020 dan disetor 2021. Itu wajib kita catat ke aplikasi ini. Karena semua transaksi yang kita transaksikan, baik itu pajak maupun pembayaran-pembayaran yang lain sebenarnya, kalau kita bayarkan di tahun 2021, itu harus masuk ke buku kas umum di 2021. Makanya kalau ada sekolah yang pajak yang dipungut tahun 2020 tapi disetor 2021, wajib kita catatkan ke aplikasi ini. Bagaimana cara memungutnya? Nah, di sini ada menu data transaksi. Selanjutnya di sini ada pajak tahun lalu. Di sini ada menu pungut pajak. Nah, pada menu pungut pajak ini kita tambahkan, lalu kita pilih tanggal. Tanggal ini maksudnya adalah tanggal belanjanya. Tanggal berapa kita belanja yang kita kenakan pajaknya. Katakanlah kita membeli pajaknya ini, membeli transaksinya atau mengeluarkan transaksinya di tanggal 23 Desember 2020. Uraian pajaknya tentunya pungut pajak. Nah, misalnya seperti ini. Wajib pajaknya siapa? Pengertian dari wajib pajak ini adalah dengan mempergunakan NPWP siapa kita membayarkan pajak ini. Misalnya kalau kita membayarkan pajak pungut pajak ini mempergunakan NPWP Dinas Pendidikan, maka wajib pajaknya buat di sini Dinas Pendidikan Batubara. NPWP-nya berapa? Nah, ini misalnya kita berapa NPWP Dinas Pendidikan. Nah, lalu pajak-pajak apa yang kita pungut? Ya, misalnya kita mau mengut PPN, itu misalnya 15.000. PPh 22 misalnya kita pungut 10.000. Nah, tentunya kalau kita memungut PPN dan PPh 22, berarti ada dua pemungutan. Berarti pada saat menyetorkan juga nanti kita harus dua kali penyetoran yang terdiri dari PPN 15.000 dan PPh 22 10.000. Nah, lalu kita simpan. Nah, selanjutnya bukti bahwa pajak yang kita pungut ini sudah kita bayar, itu kita transaksikan dari setor pajak. Nah, selanjutnya kita klik setor pajak, lalu kita tambahkan seperti ini, lalu pilih yang kita potong tadi apa, misalnya PPN. Itu langsung otomatis muncul sebesar 15.000. Selanjutnya tanggal setor. Tanggal berapa kita setor? Misalnya kita setor di tanggal 8 Januari. Lalu kita isikan NTPN-nya.
Ya, NTPN itu biasa tertera di bukti setoran pajak kita. Nah, selanjutnya kita isikan, lalu kita simpan. Nah, satu sudah kita setorkan. Selanjutnya di sini ada menu tambah. Sekarang yang kita pungut tadi adalah PPh 22. Lalu kita pilih, ini sudah ada. Tanggal berapa kita setorkan misalnya? Itu juga kita setorkan misalnya tanggal 8 Januari, berapa NTPN-nya. Nah, NTPN di sini wajib diisikan, jangan sampai salah, karena nanti kalau ada NTPN yang sama maka nanti aplikasi akan muncul notif error bahwa NTPN yang dimasukkan di sini sudah terdaftar. Selanjutnya klik simpan. Nah, kalau ini sudah selesai pungut pajak dan setor pajak ya, bagi sekolah yang ada pajak yang disetor 2021 ya, selanjutnya kita sudah bisa membuat RKS. Tapi kalau memang tidak ada pajak yang dibayar 2021 yang dipungut tahun 2020 berarti tidak perlu dicatat ya. Begitu juga tadi silpa. Kalau memang tidak ada silpanya tak perlu dicatat. Kalau tidak ada silpa banknya tidak perlu dicatat. Oke, selanjutnya Bapak Ibu sekarang kita membuat RKS ya. Membuat RKS. Membuat RKS di sini berdasarkan surat keterangan dari Dinas Pendidikan bahwa itu paling lama hanya bisa dilakukan ya, paling lama itu tanggal 13 Maret 2021. Di luar itu nanti maka semua sistem ini sudah langsung otomatis off. Jadi hanya bisa kita mentransaksikan transaksi pengeluaran untuk selanjutnya. Nah, pertama yang harus kita lakukan Bapak Ibu, pada saat kita mau membuat RKS, di sini ada menu anggaran atau RKS. Silakan Bapak Ibu klik menu rencana kerja anggaran sekolah. Seperti ini. Ya. Oke, kalau ini sudah diklik, ya, pertama kita klik kanan dulu kode rekening. Di sini ada rekening, klik kanan. Ya, ini kita klik seperti ini, lalu kita klik kanan. Nah, ini kode-kode rekening yang sudah kita masukkan ke aplikasi ini. Jadi nanti kalau memang ada misalnya ada jenis item belanja yang belum tertera di sini, bisa diusulkan dari menu ini. Ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu untuk membuat RKS, misalnya nih saya membuat RKS. Nah, pertama pada saat kita membuat RKS, pertama yang harus kita lakukan adalah membuat judul kegiatan. Membuat judul kegiatan. Selanjutnya, waktu kita membuat judul kegiatan, lalu nanti akan kita buat rinciannya. Nah, pertama misalnya nih, saya mau membuat judulnya pertama dengan cara klik tambah. Misalnya saya membuat judul kegiatannya adalah pembayaran honor. Nah, kalau misalnya nih kita ragu tentang judul-judul ini, dari mana ini kegiatannya? Di sini ada judul kegiatannya. Ya, di sini ada judul kegiatannya di akun ini. Di sini ada nih komponen kegiatan ya. Nah, di sini ada komponen kegiatannya. Oke, selanjutnya kita membuat judul, misalnya kita cari misalnya honor. Kita mau membuat judul kegiatannya adalah honor. Misalnya honor ini adalah pembayaran honor guru. Ya, ini judul kegiatannya. Lalu kita pilih sumber dananya. Dari mana sumber dana untuk membayarkan ini? Misalnya dari dana BOS reguler. Lalu kita simpan. Nah, kalau kita sudah membuat judul kegiatannya seperti ini, lalu kita membuat rinciannya. Nah, caranya adalah klik rincian di sini. Nah, lalu kita tambahkan. Artinya apa? Kita mau buat rincian pembayaran honor guru ini. Misalnya nih kita tambahkan seperti ini. Selanjutnya kita pilih jenis belanjanya. Jenis belanjanya adalah belanja pegawai. Seperti ini. Selanjutnya kita cari jenis belanjanya di 521 ini apa saja. Nah, itu bisa kita cari juga di sini. Di 521. 5.21. Misalnya kita cari 5.2.1. Nah, ini dia item-item belanja di 5.2.1. Nah, ini kita lihat. Ada 10 ya.
Ini yang tertera di 521. Nah, misalnya kita membuat rincian belanjanya. Rincian belanjanya misalnya kita ketikkan honor seperti ini. Perhatikan karakternya, satu karakter 5, 2, ini angka 2, 2 karakter, angka 1, 3 karakter, 02 ya. 4 karakter artinya 02 ini satu kelompok, lalu 02 satu kelompok, berarti satu karakter, 2 karakter, 3 karakter, 4 karakter, ini 5 karakter. Jadi kalau misalnya nih tidak tahu kata kunci di rincian belanja ini, kita bisa mencari terlebih dahulu dari sini. Misalnya dari kode rekening ini kita cari misalnya entah honor ya, dari kode rekening ini. Misalnya kita mau membuat honor guru. Tadi kan sampai 5 karakter, berarti sampai di sini dia. Ya, 5210202 ini kita kopikan. Lalu kita pastikan pada saat mencari di sini. Nah, itu otomatis muncul. Artinya kalau tidak pada saat kita ketik judulnya tidak muncul, kita cari dulu dari kode rekening ini di mana posisinya. Misalnya kita mau membuat tadi seperti ini. Berarti kita kopikan ini. Ya, kita kopikan Ctrl C. Kita pastikan di sini. Nah, ini honorarium guru. Lalu subrinciannya, kan banyak ini subrinciannya. Kalau nanti juga subrinciannya tidak ketemu, berarti tinggal kita kopikan ini sampai ke ujung ini. Tadi kan sampai di sini. Nah, itu ini kita kopikan seperti ini. Lalu kita pastikan. Nah, langsung muncul dia. Nah, honorarium guru. Honorarium guru ini kita rincikan. Artinya apa? Volume 1, satuan 1. Artinya misalnya guru kita ada ya, guru kita nih, guru honor ada 5 orang. 1 orang, 2 orang, 2 orang, ini 1 orang, 2 orang, 3 orang. Ini gajinya per bulan ini 500.000 ya. Ini gajinya per bulan 500.000 nih. Nah, yang ini gajinya, yang 2 orang ini gajinya 1 juta. Yang ini gajinya 1.200.000. Nah, dengan keadaan seperti ini, perhatikan satuannya sudah berbeda. 1 orang satuannya 500, 2 orang satuannya 1 juta, 2 orang satuannya 1.200.000. Dengan kondisi seperti ini, maka nanti kita membuat rinciannya ke sini harus 3 kali rincian karena sudah berbeda satuannya. Misalnya kita membuat rincian yang 1 orang ini. Tentunya yang 1 orang ini kan kita bayar ini 12 bulan. Ya, misalnya kita bayar 12 bulan, berarti kita buat di sini 1 orang ini kita buat seperti ini kali 12 bulan. Nah, kita isikan dia volume satunya. Artinya apa? Inilah dasar hitungnya. Ya, inilah dasar hitungnya. Berapa dia kita bayar 1 bulan? 500.000. Nah, lalu di sini akan kelihatan 500.000 kali 12 bulan itu 6 juta. Ini di tahap 1 ini kan 354. Ya, ini 354. Artinya apa? Di tahap 1 pencairan, tahap 2, tahap 3 itu kan perencanaannya ini 3 bulan, 5 bulan, 4 bulan. Nah, jika misalnya tahap 1 3 bulan, tahap 2 5 bulan, tahap 3 4 bulan, berarti ini sama dengan 3 dikali 15.000. Ya, ini. Nah, ini ya, ini 3 dikali ini berarti 3 dikali 500.000 sama dengan 1,5 juta. Berarti kita isikan perencanaan kita di tahap 1 ini itu 1.500.000, di tahap 2 berarti 5 bulan dikali 500.000 ini 2.500.000. Di tahap 3 kita isikan 4 bulan dikali 500.000 ini 2 juta. Lalu kita simpan. Nah, sudah ada di bawah ini. Nah, selanjutnya kita isikan lagi yang nomor 2 ini karena tadi tarifnya beda ya. Kita isikan lagi, kita pilih belanja pegawai, kita pilih di sini honor tadi ya. Kalau nggak ketemu tadi langsung kita lihat kode rekeningnya. Sampai ke sini tadi kodenya. Nih, kita kodekan.
Lalu kita buat seperti ini, ya. Selanjutnya di sini ada kode rekening honorarium. Lalu kita buat di sini 2 orang, ya. Kan 2 orang ini 2 orang. Berapa lama kita bayar? 12 bulan. Nah, ini kita isikan. Lalu di sini harga satuannya 1 bulan itu tadi 1 juta, ya. Berarti di tahap 1 yang mau kita bayarkan dari angka 1 juta ini dikali 2 orang dikali 3 bulan, berarti 2 orang dikali 3 bulan, karena di tahap 1 kan 3 bulan. Berarti 2 dikali 3 dikali 1 juta, berarti 6 juta. Ini di tahap 2 kita isikan adalah 2 orang dikali 5 bulan, ya, 2 orang dikali 5 bulan itu 10. Berarti kita isikan di sini 10 juta. Ini 4 bulan dikali 2 orang dikali 1 juta, kita isikan 8 juta. Lalu kita simpan. Nah, ini sudah terisi. Nah, selanjutnya kita isikan belanja pegawai di sini, ya, karena tarifnya sudah berbeda. Kita isikan lagi belanja pegawai, kita cari honor tadi. Lalu kita pilih honorarium guru. Kita buat di sini 2 orang dikali 12 bulan. Nah, lalu kita buat satuannya tadi 1.200.000. Lalu kita isikan di tahap 1 ini, ya, berarti kan 3 bulan. Berarti 3 dikali 2 orang dikali 1.200.000, itu angkanya 7.200.000. Kita isikan di sini 7.200.000. Di tahap 2 kita isikan 5 bulan, berarti ada 12 juta. Ini kita isikan 4 bulan, 4 itu 9.600.000. Nah, seperti ini. Nih. Lalu kita simpan. So, kalau ini sudah siap di judul kegiatan ini, ya, di judul kegiatan ini sudah selesai. Lalu kita kembali lagi. Nah, di sini sudah langsung ada angkanya. Oke, selanjutnya kita buat kegiatan yang kedua, misalnya tentang layanan jasa, ya, misalnya jasa apa misalnya judulnya, ya, ATK misalnya, alat tulis kantor. Nah, misalnya kita membuat kegiatannya adalah tentang pembelian alat tulis kantor. Misalnya sumber dananya adalah dana bos reguler, lalu kita simpan. Nah, lalu kita rincikan. Nah, alat tulis kantor ini, ya, alat tulis kantor ini sudah jelas posisinya ini ada di 522. Nah, lalu kita tambahkan pembeliannya apa. Misalnya kita mau beli pisau, misalnya ini pisau cutter. Nih, bisa pisau cutter besar. Ini posisinya di 522. Nah, kita pilih di sini 522. Nah, kita mau buat pisau cutter besar pembelian kita. Berarti kita pilih ini sampai ke sini tadi kodenya 5 kelompok, ya. Kita copy, kita masukkan sini. Ini. Artinya apa? Pisau cutter itu berada di posisi kelompok belanja alat tulis kantor. Nah, kalau kita supaya langsung dapat ini pisau cutter besar ini, langsung kita kopikan ini semua. Kita cari ke sini. Nah, langsung dapat. Nah, lalu kita beli misalnya 10 buah. Nah, artinya apa? Kalau 10 buahnya mau kita beli artinya kita mau beli setiap bulan. Nah, artinya kalau memang hanya 1 tahun perhitungannya, langsung bisa ini. Langsung kita buat 10 buah tanpa perlu mempergunakan volume 2 maupun volume yang ketiga. Misalnya 10 buah dalam 1 tahun ini misalnya. Harganya katakanlah 20.000. Nih, katakanlah ini sama di tahap 1 dan di tahap 2, di tahap 3, pembelian dari pisau cutter ini itu sama posisinya. Kalau memang sama dia pembagiannya, tinggal kita klik bagi rata tahapan ini. Nah, tidak mungkin berkoma-koma seperti ini. Coba kita buat misalnya 25.000.
Ini apanya ya. Nah, masih berkoma ini cuma setiap bulan misalnya. Setiap bulan kita membeli 1 buah misalnya ya, setiap bulan. Kita bagi ratakan. Artinya apa? Setiap bulan, bahwa setiap bulan itu kita mau beli bisa fater ini gitu. Tapi kalau misalnya nih tidak mau kita ratakan, berarti kita harus hitung. Berarti 3 dikali 25 kita isikan di sini 75.000. 5 bulan, kan 5 bulan tadi tahap 2 ini. Berarti 5 dikali 25 sama dengan 125.000. Nah, 4 bulan di tahap 3 ini 4 bulan perhitungannya. Berarti 4 dikali 25 sama dengan 100.000. Lalu kita simpan seperti ini. Nah, apalagi misalnya pembelian kita di tahun ini, pembelian kertas, itu berada posisi di belanja barang dan jasa. Kita cari di sini dulu kertas, ini ya, ini kode rekeningnya. Misalnya kita mau cari kertas misalnya kita mau mencari kertas HPS misalnya nih, yang A4 70 gram. Berarti kita kopikan ini sampai ke sini tadi kodenya. Kita kopikan seperti ini, langsung muncul bahwa dia di posisi belanja alat tulis kantor. Selanjutnya kita kopikan supaya langsung ke sini dia dapat. Kita kopikan ini secara keseluruhan. Nah, kita kopikan ini. Nah, berapa rim yang mau kita beli dalam 1 tahun? Misalnya kita mau buat rinciannya adalah, bisa kita buat seperti ini, 3 bulan. Ya, artinya apa? Di tahap 1 itu kita mau beli 3 bulan misalnya. Artinya perhitungannya seperti itu. Ini di harga 50.000 misalnya. Misalnya kita buat seperti ini. 20 rim dikali 3 bulan misalnya. Kita mau buat rinciannya per 3 bulan misalnya. Berarti langsung kita isikan di sini. Ini 3 juta. Kita isikan di sini 3 juta. Karena kita merincinya adalah 3 bulan. Berarti kalau kita mau merencanakan di 3 bulan, berarti di sini saja kita isi. Tahap 2 kosong, tahap 3 kosong, lalu kita simpan seperti ini. Ya, artinya apa? Kita rencanakan hanya di sini. Kita mau buat model yang kedua. Misalnya saya cari lagi ini, saya cari tadi ini, ya, kopinya ini, pastikan ini, kopikan sampai ke sini. Ini misalnya kita buat di sini 5 bulan misalnya. 5 bulan ini misalnya kita perlu 50 rim. Misalnya di sini 5 bulan. 1 rim tadi 50.000. Nah, 50.000. Artinya apa? Kita mau belanjakan ini hanya di tahap 2. Berarti kita isikan saja di tahap 2 seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita simpan. Nah, seperti inilah tutorial bagaimana cara kita membuat RKS. Selanjutnya RKS ini sampai nanti bisa kita anggarkan apabila bahwa posisi pagu dan posisi RKS itu sudah 0 jika dikurangkan antara pagu dengan RKS. Kalau nanti misalnya pagu dan RKS ini sudah sesuai, ya, artinya apa? RKS-nya jika di sini pagu 243.900, berarti RKS-nya juga harus posisi 243.900. Oke. Nah, seperti ini. Selanjutnya kalau ini mau kita cetak, ya, mau kita cetak, ini bisa kita cetak RKS-nya jika belanja-belanja semuanya sudah masuk, ya. Jika ada belanja yang belum masuk, maka itu belum bisa kita cetak. Demikian video tutorial bagaimana teknik membuat RKS di Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara. Selamat pagi dan terima kasih.